Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Ya, eh, hari ini saya Dr. Irsan ya, mau menjelaskan sedikit tentang ini ya, diabetes. Eh, saya nggak bisa jelasin dhamma-dhamma seperti Pak Lilik atau Bante, jadi saya cuma bisa jelaskan tentang medis. Semoga ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian di dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi masalah komplikasi di belakangnya ya. Oke, pertama saya bahas tentang diabetes. Apakah itu diabetes? Diabetes itu adalah keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau fungsi insulin yang tidak berfungsi dengan sempurna. Ya, sementara diterima aja dulu ya maksudnya diabetes ini. Nanti kita jelaskan dulu lanjut. Oke, next. Nah, ini maksud saya mau menjelaskan sedikit tentang teorinya badan kita tentang gula ya. Jadi kalau misalnya kita makan, misalnya makan nasi, itu nanti akan masuk lewat mulut, masuk ke lambung, dari lambung itu masuk ke usus. Nah, itu nanti sari-sari makanan yang kita makan itu akan diserap oleh tubuh. Nah, termasuk gula. Gula itu akan nanti masuk ke dalam darah. Sehingga ketika kita makan, gula darah kita meningkat. Gula darah kita meningkat, tubuh akan memberi respon. Nah, si organ yang warnanya kuning ini namanya organ pankreas. Nanti organ pankreas akan menghasilkan insulin di dalam tubuh, di mana fungsinya insulin itu adalah untuk dia akan menempel di dalam sel, menyebabkan gula itu masuk ke dalam sel, sehingga tubuh kita bisa menghasilkan energi. Ya, tubuh kita bisa menghasilkan energi melalui gula yang kita makan. Jadi fungsinya sangat penting pankreas ini mengeluarkan insulin. Sehingga ketika gula sudah masuk ke dalam sel, gula dalam darah kita menurun. Jadi fungsi insulin sangat penting. Oke? Udah paham ya sampai situ ya? Jadi kita makan, gula akan diserap dari makanan, gula darah kita menaik, tubuh merespon dengan mengeluarkan insulin. Insulin akan menyebabkan gula dalam darah kita masuk ke dalam sel, ke dalam otot kita, ke dalam otak, ke dalam jantung, ke dalam paru-paru, supaya dia terus bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Nah, gula yang sudah masuk akan menyebabkan gula dalam darah menurun. Ya, itu dari fungsi antara makanan dan insulin. Insulin itu hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas. Oke, next. Nah, ini dia tipe-tipe dari diabetes. Sejauh yang saya pelajari, sementara masih ini ya. Suatu saat ilmunya bisa berubah, sangat memungkinkan. Ilmu medis dia sangat dinamis, berkembang terus. Jadi yang pertama ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu seperti Mr. Bob. Dia pankreasnya bermasalah. Pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Jadi dia kalau nggak suntik insulin, dia bisa lemes. Bisa kalau dibiarkan terus bisa sampai meninggal kalau dia nggak disuntik insulin. Karena pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin, sehingga gula di dalam darahnya itu menumpuk, nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu masalahnya orang yang diabetes tipe 1. Biasanya orang yang diabetes tipe 1 kebanyakan keturunan atau habis keracunan tertentu yang menyebabkan pankreasnya rusak. Ya, tapi kebanyakan keturunan. Terus diabetes tipe 2 ini diabetesnya kita-kita ya, rata-rata kalangan orang Chinese ini hampir semua kena diabetes tipe 2 yang umurnya 40 ke atas ini ya. Jadi diabetes tipe 2 ini adalah ketika kan harusnya tubuh itu kalau gula kita naik mengeluarkan insulin. Kalau pada diabetes tipe 2 itu insulin gak mau berfungsi dengan seperti yang seharusnya. Jadi sel-selnya itu tidak mau, sudah dikasih insulin, tapi sel-selnya itu tetap nggak mau ngambilin gulanya. Jadi gulanya di dalam darah numpuk. Itu yang terjadi pada diabetes tipe 2. Untuk kenapa bisa begitu nanti kita jelaskan ya. Terus ada diabetes yang selanjutnya, diabetes dalam kehamilan. Jadi ada beberapa orang yang pada awalnya dia normal-normal aja. Tapi begitu dia hamil,
dia malah jadi diabetes. Jadi itu variasi yang tidak umum tapi ada, bisa terjadi. Terus ada tipe-tipe lainnya itu karena penyakit-penyakit lain yang lebih langka biasanya. Ayo next. Ini sedikit penjelasan pada orang yang normal. Ya anggap aja yang hijau ini insulin, yang biru ini gula dalam darah. Jadi ketika gula meningkat, pankreas akan mengeluarkan insulin. Insulin akan menempel di sel, menyebabkan gula masuk ke dalam sel. Sedangkan pada orang diabetes, kalau yang tipe 1, pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Kalau yang tipe 2, insulinnya tidak bisa berfungsi dengan baik di sini, sehingga gula yang di dalam darah itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Oke, next. Itu tadi tentang teorinya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor risiko. Faktor risiko itu artinya adalah kumpulan dari hal-hal apa sih yang membuat orang itu rentan terkena penyakit tersebut ya. Faktor risiko yang pertama usia ya, semakin tua akan semakin rentan terkena diabetes. Terus ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga pernah terkena diabetes, kakek neneknya diabetes, kemungkinan besar anak cucunya juga diabetes. Itu ada hubungannya. Terus riwayat kehamilan, jadi orang yang hamil dengan diabetes biasanya setelah dia melahirkan ada kemungkinan besar dia tetap diabetes. Jadi dia mau tidak mau harus begitu. Terus ini juga salah satu ciri-cirinya pernah melahirkan anak sampai seberat 4 kg atau lebih. Ciri-ciri ibu yang gulanya tinggi banget, kalau dia hamil anaknya pasti besar banget. Sampai 4 kilo lebih bisa terjadi. Atau ini riwayat orang yang lahirnya dengan berat badan rendah. Terus faktor-faktor tadi kan faktor-faktor yang berhubungan dengan keturunan atau faktor-faktor yang ya terjadi begitu saja gak bisa kita apa-apain ya. Usia, riwayat keluarga, kehamilan itu kan sesuatu yang terlahir dari kita. Sedangkan ini ada faktor-faktor yang bisa kita kontrol dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, berat badan. Ya, salah satu orang-orang yang terkena diabetes tipe 2, ciri-cirinya hampir semuanya itu dia gemuk. Terus dia malas gerak. Terus dia kalau makan itu ngawur. Kebanyakan makannya bakso lah, makan nanti minumnya es teh, pagi es teh, siang es teh, malam es teh. Ya. Pagi, siang, malam makan terus tambah snack-snack macam-macam lagi. Ya, itu biasanya ciri-ciri orang yang kena diabetes itu begitu. Makannya ngawur, badannya gendut, malas gerak. Ya. Ya, itu sebenarnya hal-hal yang bisa dikontrol. Ya, kalau dalam bahasanya itu hal-hal yang bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya kita pingin berusaha untuk menurunkan gula darah kita, pingin supaya diabetes kita terkontrol, itu harus diusahakan. Turunkan berat badan, mulailah aktivitas, sama makannya harus dijaga ya. Sama ini juga termasuk tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi akan menyebabkan orang itu cenderung untuk terjadi diabetes. Itu ada hubungannya. Terus ada juga riwayat penyakit jantung ya. Jadi kalau sudah ada penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, itu sangat rentan terjadi penyakit jantung. Jadi sangat dianjurkan untuk dikontrol gula darahnya ya. Oke, coba next. Nah ini terus pertanyaannya, kalau orang yang kena diabetes kan biasanya kan orang kan nggak selalu ngecek ya. Ciri-cirinya orang yang kena diabetes itu bagaimana? Kalau ini ada yang kita sebut gejala klasik, atau ini gejala yang paling umum terjadi pada orang-orang yang diabetes. Sering kencing, cepat lapar, dan cepat haus. Ya,
ciri-cirinya orang yang diabetes itu yang paling gejala awalnya seperti itu. Dikit-dikit dia selalu minum, dikit-dikit dia kencing, tapi dia juga makan terus. Itu salah satu gejalanya. Nah ini untuk gejala-gejala lanjutan, kalau yang misalnya dia sudah lama, itu bisa berat badan turun, sering ngerasa kesemutan, gatal di daerah kemaluan, keputihan, luka di kaki yang sulit sembuh, impotensi pada pria, mudah ngantuk, cepat lelah, penglihatan kabur, dan bisul yang hilang timbul. Itu gejala-gejala yang muncul kalau dia udah diabetes jangka panjang. Biasanya udah di atas 5 tahun, mulai muncul gejala yang macam-macam. Jadi, nah ini untuk mengetahui nilainya diabetes. Itu biasanya kita kalau di medis menggunakan patokan, kalau cek darah, gula darah sewaktu atau gula darah yang dicek tidak diatur ya. Makannya nggak tahu kapan, nggak ingat. Biasanya kita pakai patokan gula darah sewaktu. Kalau ini untuk patokan yang paling tepat adalah penghitungan 2 jam setelah makan. Paling bagus penghitungan pengecekan gula darah itu 2 jam setelah makan dan saat puasa. Kalau saat puasa kita gunakan patokan kurang dari 126 mg per desiliter. Kalau yang gula darah sewaktu atau biasanya lebih idealnya 2 jam setelah makan itu kurang dari 200. Jika kita masih di dalam ini, kalau gula darah puasa kurang dari 126, kalau gula darah sewaktu kurang dari 200, berarti gula darah kita masih aman, ya. Bukan diabetes, atau kalaupun diabetes lagi terkontrol dengan baik. Oke, next. Nah, ini juga yang penting mau saya jelaskan bahwa sebenarnya diabetes itu kalau dibiarkan lama di badan kita, 5, 10 tahun atau 20 tahun, dia akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi itu artinya adalah penyakit lain yang terjadi akibat penyakit sebelumnya yang sudah ada. Nah, jadi ketika diabetes dibiarkan, gula darah kita yang tinggi di dalam badan, itu bisa menyebabkan kerusakan di badan kita dari kepala sampai kaki. Ya, salah satunya yang di kepala itu bisa di otak bisa terjadi stroke. Bisa juga orang itu jadi gangguan mental, jadi gampang depresi, gampang cemas, itu bisa terjadi. Terus di mata itu bisa terjadi katarak, glaukoma. Dan kalau yang parah banget, kadang-kadang bisa terjadi kebutaan. Terus di mulut bisa terjadi infeksi. Nah, pada jantung itu orang yang diabetes jangka panjang, yang nggak pernah dia obati, nggak pernah dikontrol, itu resiko terkena serangan jantung lebih tinggi. Ya. Terus juga resiko terkena gagal ginjal. Banyak sekali orang yang diabetes, ngeyel-ngeyel, nggak pernah mau makan obat. Akhirnya dia terkena gagal ginjal. Kalau gagal ginjalnya yang masih awal, harapannya sih bisa dikontrol dengan baik. Tapi kalau yang sudah parah, biasanya udah disarankan dokter cuci darah. Karena kalau nggak cuci darah, orang itu bakalan lemes dan ngedrop banget. Nggak bisa bekerja seperti sedia kala. Ya itu yang harus sebenarnya kita hindari. Karena gagal ginjal rata-rata itu nggak ada gejalanya. Kecuali udah parah. Ya, kecuali yang udah parah banget baru dia ada gejalanya. Jadi itu pentingnya kita dari dini ngecek gula darah. Kalau memang tinggi, segeralah tahu diri. Banyaklah bergerak, olahraga, makannya dijaga. Kalau nggak bisa normal, haruslah minum obat. Ya. Terus juga di bagian saraf itu bisa terjadi kesemutan. Jadi kesemutan di tangan, di kaki, hingga mati rasa itu bisa terjadi kalau gulanya tinggi. Atau bahkan terjadi luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Sudah berbulan-bulan luka itu nggak pernah sembuh-sembuh. Itu salah satu ciri dari diabetes yang jangka panjang. Yang lebih parahnya lagi, ya pasti Bapak Ibu pernah dengar cerita-cerita orang yang kakinya dipotong lah karena udah busuk. Itu karena diabetes biasanya. Hampir semuanya karena diabetes yang tidak pernah dikontrol sama orang itu. Oke, next. Nah ini, kan tadi kita sudah bahas tentang diabetes, bahayanya apa, resiko seperti apa yang menyebabkan orang bisa terkena diabetes. Nah sekarang kita bahas cara menangani diabetes. Ya, ini teori yang saya pelajari selama sekolah ini memang ajaran para profesor-profesor. Itu sebenarnya penata laksanaan diabetes itu 1, 2, 3, 4, 5 ini berurutan. Ya. Ketika kita tahu, gula aku tinggi nih,
di atas 200. Waduh, bahaya nih calon-calon diabetes. Yang paling pertama dianjurkan itu ini, mengatur pola makan. Ya. Ya, kita harus mengatur pola makan. Mengatur pola makan bagaimana? Ya, sebisa mungkin makan snack-snack yang tidak penting itu, yang bukan makan pokok, dikurang-kurangi lah ya. Kalau bisa minumnya itu semuanya diganti sama air putih, jangan yang manis terus. Karena, iya, minum teh tawar boleh ya. Yang tawar-tawar aja, minum air putih ya, jangan yang rasa-rasa terus. Termasuk minuman yang asam-asam ya, itu juga banyak gulanya biasanya. Ya harus diatur pola makan. Kalau memang perlu nasi putihnya diganti jadi nasi merah, karena nasi putih kandungan gulanya lebih tinggi daripada nasi merah. Cuma nasi merah nggak enak emang. Ya. Terus kalau misalkan mengatur pola makan itu sudah kita lakukan secara rutin tapi ternyata masih gagal, masuk ke nomor 2, latihan fisik yang teratur. Nah, latihan fisik ini porsinya nggak sama ya untuk setiap batas umur. Tapi kalau latihan fisik yang paling aman untuk dilakukan semua orang, minimal itu jalan kaki 30 menit setiap hari. Entah itu pagi, sore, atau malam sesukanya yang dimana ada waktu. Jalan kaki aja 30 menit, itu setiap hari itu sudah cukup latihan fisik yang baik. Kalau yang masih muda boleh lari, boleh berenang, boleh macam-macam olahraga ya. Yang penting jangan duduk nonton TV seharian doang, duduk jaga toko nggak gerak-gerak seharian. Itu yang bikin kita ini banyak yang calon-calon diabetes terlalu males soalnya. Nah, ketika semua ini sudah dilakukan tapi ternyata diabetesnya belum terkontrol, maka yang langkah selanjutnya edukasi. Kita harus belajar tentang makanan apa aja sih yang kandungan gulanya tinggi, harus kita hindari. Bagaimana sih olahraga-olahraga yang baik untuk penderita diabetes. Nah, itu harus kita kerjakan kalau kita memang berusaha untuk mengendalikan gula darah kita supaya kita tidak terkena komplikasi dari diabetes. Tapi kalau sudah diusahakan semuanya dan masih gagal, gulanya masih tinggi terus, ya yang keempat, sudah langkah terakhir, konsumsi obat atau menambahkan penggunaan insulin. Itu biasanya udah langkah terakhir. Kalau kita sudah gagal, ngatur pola makan gagal, mau latihan fisik juga gagal, nggak normal-normal gulanya, ya udah mau nggak mau makan obat. Cuma ya biasanya kan orang-orang kita malas ya, maunya tetap makan enak, jadi langsung obat. Kalau kayak gitu pola pikirnya, saya yakin minum obatnya seumur hidup. Karena nggak pernah ada usaha untuk membenarkan diri. Jadi ya udah mau nggak mau minum obat seumur hidup. Ini kan langkah-langkah penata laksananya yang benar itu seharusnya seperti ini. Cuma ya kalau misalnya pada akhirnya kita males, makannya pingin tetap enak, malas olahraga, ya udah langkah terakhirnya minum obat seumur hidup. Ya. Jadi jangan kaget kalau kita dibilangin dokter, ini harus minum obat seumur hidup. Ya terima aja, orang kita aja males kok, nggak pernah mau latihan. Jadi kalau misalkan ada bapak ibu yang punya niatan berpikir untuk saya tidak mau makan obat seumur hidup, wah itu berarti orang yang punya semangat yang tinggi ya. Kalau orang yang punya semangat yang tinggi harus berusaha hidup sehat, makannya yang sehat, olahraga setiap hari. Semoga suatu saat gulanya bisa normal atau tekanan darahnya bisa normal tanpa perlu minum obat. Tapi harus semangat untuk membenarkan diri. Yang terakhir cangkok pankreas. Ini nggak disarankan ya. Ini mainannya orang kaya aja ini. Kayaknya cuma ada di Cina ini, nggak ada di Indonesia deh cangkok pankreas. Oke, next. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang obat dan cara membenarkannya. Nah, ini saya bahas sedikit tentang gula darah rendah atau hipoglikemia. Gula darah rendah ini bisa terjadi pada orang yang dia minum obat diabetes tapi dia nggak makan. Misalkan ada dokter meresepkan obat diabetes 3 kali sehari,
Tapi orang ini makan cuma 2 kali sehari, tapi obatnya tetap dia makan 3 kali. Nah, pas dia makan obat, tapi dia nggak makan nasi atau nggak makan makanan berat, nasi, kah, bakso atau mie ayam, dia nggak makan, maka ada kemungkinan dia bisa terjadi gula darah rendah atau yang kita di medis kita sebut hipoglikemi. Itu ciri-cirinya orangnya itu dia gemeteran, lemes dan merasa lapar, terus dia berdebar sambil keringat dingin. Terus penglihatannya berkunang-kunang. Pokoknya intinya orangnya itu mau bangun aja susah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran aja sambil dia keringat dingin. Itu ciri-ciri orang hipoglikemia atau gula darah rendah. Nah ini kita sebagai keluarga-keluarga dari orang-orang yang kena diabetes, yang biasanya rutin minum obat dikasih dokter, kita juga harus tahu sedikit tentang hipoglikemia ini ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang terjadi hipoglikemia, ciri-cirinya seperti ini, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, berikan segera makanan atau minuman yang manis. Sebenarnya kita kalau ngelihat orang yang dengan penyakit diabetes, dia lemes, keringat dingin, nggak pucat, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kita pikirkan pertama dia kekurangan gula. Jadi harus segera kita kasih minuman yang manis. Kalau bisa gula dilarutkan atau sirupnya yang banyak lah, sirup yang manis dibandingkan airnya. Yang manis-manis apapun, makanan maupun minuman dikasih segera. Selama orangnya masih sadar ya, masih bisa makan, masih bisa minum. Kalau dia masih sadar, segera dikasih. Kalaupun misalkan kita salah, misalkan dia lemes tapi bukan karena kurang gula, setidaknya memberikan gula itu tidak akan merusak dia. Tidak akan membuat orang ini kondisinya semakin parah. Misalnya penyebabnya dia lemes itu karena penyakit ginjal. Kita memberikan dia gula yang dalam 1 hari ini aja, itu nggak akan bikin penyakitnya tambah parah. Kalau misalkan dia membaik, berarti memang benar dia kekurangan gula. Kalau dia tidak membaik, segeralah bawa ke rumah sakit ya untuk diberikan pertolongan lebih lanjut, untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter di sana untuk mencari tahu penyebab lemasnya. Kecuali jika orang ini kesadarannya menurun. Kesadaran menurun itu ciri-cirinya adalah dipanggil nggak nyaut. Dipanggil itu diajak ngomong nggak nyambung. Namamu siapa? Ini di mana? Nggak tahu dia. Pokoknya dia nggak nyambung. Itu ciri-ciri orang kesadaran menurun. Kalau orang sudah kesadaran menurun seperti itu, nggak usah coba-coba kasih gula, langsung aja bawa ke rumah sakit ya. Atau nggak respon sama sekali, ya itu udah pingsan namanya ya. Ciri-ciri, pokoknya itu kesadaran menurun itu dia kalau udah diajak ngomong nggak nyambung udah. Dipanggil namanya, ditanya namanya nggak tahu, ini di mana nggak tahu, langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, next. Oke, sekian untuk pemaparan saya tentang diabetes mellitus. Terima kasih. Ini ada saya cantumkan nomor HP kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, atau kalau ada yang emergency mau telepon juga boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Melayani home care. Melayani home care via klinik, Pak. Kliniknya ada home care, Pak. Jadi saya kadang-kadang jalan. Iya, silakan Ibu. Ada kayak pare, terus apa namanya? Daun kates, itu kan bilangnya bisa meminimalisir. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya pertanyaannya gula itu kan nasi itu gulanya tinggi. Jadi apakah ada sayur yang bisa nurunin gulanya gitu ya dari nasi? Kalau ngomong tentang daun kates dan apa tadi pare, jujur aja sebenarnya saya sendiri kalau masalah kandungan-kandungan spesifik herbal di dalam sayur-sayuran itu saya nggak begitu paham. Ya, saya nggak begitu paham apakah bisa
menurunkan atau tidak, yang saya tahu ada obat yang bisa menurunkan, Bu. Jadi saya sebenarnya bingung kenapa masyarakat itu anti banget minum obat ya. Jadi eh, fenomena ini sungguh aneh karena sebenarnya kalau kita rutin minum obat untuk menormalkan gula kita, justru itu yang akan menyelamatkan ginjal kita. Kebanyakan orang-orang kalau dari pengalaman ya, pasien-pasien yang cuci darah, penyakit ginjal itu, yang diabetesnya udah lama, kebanyakan mereka itu orang-orang yang nggak mau ngontrol gula, pilihnya, aku minum jamu aja, ada jamu rebusan ini yang katanya bisa mengobati diabetes, jamu rebusan ini mengobati diabetes. Justru mereka-mereka itu yang kebanyakan terjadi kerusakan ginjal. Sedangkan mereka yang 10 tahun, 15 tahun minum obat gula rutin, ginjalnya ya enggak apa-apa, baik-baik aja. Karena sebenarnya memang obat itu ada efek samping. Tapi sedangkan obat-obatan kronis, termasuk obat gula, obat tekanan, itu kita sebut obat-obat untuk penyakit kronis. Itu hampir semua nggak akan menyebabkan efek samping ke ginjal. Dia mungkin ada efek samping kecil yang akan mengganggu sedikit kehidupan. Kalau obat-obatan tekanan darah tinggi itu ada bikin orang jadi batuk. Tapi batuknya bukan karena infeksi. Ada yang juga bikin sedikit bengkak di kaki. Itu juga enggak masalah. Yang jelas dia nggak akan membuat kerusakan jangka panjang pada ginjal, pada jantung. Justru orang yang nggak minum obat, itu yang kebanyakan menjadi kerusakan pada ginjalnya. Ya, jadi kalau memang sudah terdeteksi agak tinggi, segeralah ya bertobat-tobat, makannya dijaga, dikurangi nasinya. Apakah daun-daun ini dan daun-daun itu atau sayur-sayuran ini menurunkan gula? Saya sebenarnya nggak tahu, Bu ya. Apakah bisa? Tapi dibuktikan sendiri aja. Makan, terus lihat besoknya turun nggak? Kalau memang turun, mungkin ada benarnya. Kalau memang tidak, ya berarti nggak benar, itu cuma hoax aja. Tapi kalau memang tetap tinggi gulanya, sangat disarankan mengontrol makan, olahraga yang rutin. Kalau memang sudah lakukan semua masih tetap tinggi gulanya, minum obat ya. Untuk menyelamatkan diri dari komplikasi-komplikasi semua yang dari kepala sampai kaki bisa terjadi. Oke. Aku aja gak hafal Bu. Oke, jadi tadi pertanyaannya, buah itu kan cenderung manis, jadi buah-buah apa yang boleh dimakan untuk orang diabetes? Waduh, saya sebenarnya kurang ahli mengenai zat-zat gizi dalam makanan-makanan ini, kurang ahli saya. Tapi yang sejauh yang saya tahu, durian itu sangat jahat. Sejauh yang saya tahu ya, durian itu termasuk buah yang sangat jahat untuk pada diabetes. Ya. Mungkin mangga, mungkin. Cuma saya juga nggak yakin 100% ya jawabannya. Yang mana buah, yang mana yang aman, mana yang tidak. Saya rasa semua jawabannya ada di Mbah Google. Silahkan Google masing-masing buah yang mana yang aman. Tapi yang saya tahu mungkin ya, buah kurma sama madu itu termasuk yang lumayan aman untuk diabetes. Tapi bukan berarti kurmanya dimakan satu kotak ya dalam sehari, ya, enggak ya. Cuma maksudnya dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, itu enggak akan terlalu mempengaruhi ke diabetesnya. Dia kurma memang manis, cuma saya juga kurang tahu ya spesifiknya gimana. Pokoknya kandungan karbohidrat itu nggak sama. Jadi dia ada yang glukosa, fruktosa, sukrosa, itu dia beda cara tubuh mengolahnya. Jadi ada beberapa yang lebih aman daripada yang lain. Makanya ada di iklan-iklan TV itu kan yang gula ini, gula itu aman untuk diabetes. Itu karena dia gulanya bukan glukosa, beda dengan gula tebu. Dia kandungannya entah itu sukrosa atau fruktosa, saya nggak hafal. Dan kandungan gula pada susu juga biasanya beda, dia ada galaktosa. Jadi semua karbohidrat ini pengolahan di tubuhnya nggak sama. Jadi ada yang cenderung lebih aman untuk dikonsumsi, ada yang bisa menaikkan gula. Tapi kalau pada anak-anak sih nggak usah terlalu mikirin ya.
nggak apa-apa. Tapi asal jangan berlebihan juga. Soalnya fenomena anak-anak terkena diabetes sekarang lebih sering daripada zaman dulu. Jadi harus tetap hati-hati pada anak-anak. Waduh, apa itu? Apa itu biji lembu? Saya kurang tahu. Ubi kan karbohidrat juga ya, sama kayak nasi. Ubi, nasi, ya, karbohidrat semua. Ah, iya kok. Mungkin saya tidak terlalu mempelajari tentang sel-selnya dari komponen-komponen spesifiknya dari buah-buah dan sayur-sayuran ya. Jadi kurang tahu. Kemungkinan beda di kandungan itu yang saya bilang tadi, karbohidratnya nggak sama tipenya. Tipe karbohidratnya beda dengan nasi dan tebu, itu beda dia. Jadi daripada kita mencari-cari buah dan sayuran apa yang menurunkan, sebaiknya kita kurangilah nasi putih dan snack-snack itu, dan juga rajinlah olahraga daripada kita mencari-cari jamu ini, daun itu. Belum tentu semuanya benar, belum tentu benar. Ya, jauh lebih penting mengontrol diri, mengendalikan hawa nafsu, dan juga mau berolahraga untuk mengontrol gula. Itu jauh lebih penting. Oke, saya rasa cukup sekian ya pembahasan tentang diabetes mellitus dari saya hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mau mendengarkan. Sotihotu, Namo Buddhaya.